Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis data kuantitatif. Sebelum itu, saya izinkan ucapkan terima kasih kepada Bu Dina selaku dosen mata kuliah metode penelitian telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Next, di sini ada pun nama anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Imelda Vaganza dari NP Market 020, kemudian ada Anggita Naswa dari NP Market 038, kemudian ada saya sendiri yaitu Nafis Diskita Sidi NP Market 070, dan yang terakhir ada Dwi Putri Ankrianti dari NP Market 153. Jadi pada bab ini tuh kita tuh membahas tahapan analisis data kuantitatif, mulai dari persiapan data, pemeriksaan awal, hingga analisis deskriptif dan hubungan antar variabel. Nah, hal ini tuh sangat penting karena membantu peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh itu siap untuk dianalisis dan hasil analisisnya itu dapat diinterpretasikan dengan tepat. Nah, lalu untuk tahap persiapan data atau getting the data ready for analysis. Jadi yang pertama yaitu ada coding dan data entry. Nah, coding sendiri ini tuh adalah memberi kode numerik pada jawaban kuesioner agar bisa diinput ke database, misalnya seperti SPPS. Nah, contohnya itu seperti part-time itu 0, full-time itu 1. Lalu third shift itu 3, production department itu 2. Nah, lalu kita beralih ke editing data. Jadi setelah data dimasukkan, data entry itu dimasukkan, tahap selanjutnya itu adalah editing data, yaitu memeriksa dan memperbaiki data agar bebas dari kesalahan sebelum dianalisis. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa data yang akan diolah itu benar, logis, dan konsisten. Nah, jadi ada 3 jenis masalah utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada outlier atau nilai ekstrim, yang kedua ada inconsistent response atau jawaban yang tidak konsisten, lalu yang ketiga yaitu ada illegal codes atau kode yang tidak sah. Jadi kita bahas yang pertama yaitu adalah outlier. Jadi outlier ini tuh adalah nilai pengamatan yang jauh berbeda dari sebagian besar data lain. Nah, biasanya tuh muncul karena kesalahan input, salah isi kuesioner, atau memang karena karakteristik khusus responden. Contohnya tuh seperti survei pendapatan bulanan. Nah, sebagian besar responden yang menjawab itu berpenghasilan 5-10 juta. Tapi ternyata ada satu orang yang menulis 100 juta. Nah, si 100 juta ini itu disebut dengan outlier. Jadi cara mendeteksinya itu untuk data nominal atau ordinal itu kita menggunakan frekuensi. Jadi kita lihat nilai yang terlalu jarang muncul. Nah, untuk data yang interval atau rasio itu kita menggunakan visualisasi seperti scatter plot atau box plot untuk melihat nilai yang menyimpang jauh. Nah, lalu setelah kita ketahui tindakan yang kita bisa lakukan yaitu kita mengecek apakah itu kesalahan input. Nah, apabila salah input berarti kita harus memperbaiki datanya. Nah, kalau misalnya memang jawabannya itu benar, jadi jangan langsung dihapus. Tapi kita bisa memberi catatan karena outlier itu bisa memengaruhi hasil analisis kita. Lalu yang kedua itu ada inconsistent response atau jawaban yang tidak konsisten. Nah, jawaban yang tidak selaras atau antar pertanyaan itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian logika. Misal nih, seorang responden itu menjawab, untuk soal pertama, saya mendapat manfaat yang sepadan dengan usaha saya. Berarti ini kan artinya setuju. Lalu yang kedua, dia memilih saya terlalu banyak berusaha dibandingkan yang saya terima. Berarti dia tidak setuju. Nah, tapi di pertanyaan lain, dia malah menjawab sebaliknya. Nah, jadi ini tuh malah jadi tidak sejalan. Nah,
kemungkinan penyebab terjadi hal tersebut yaitu responden tersebut salah pilih salah pilih skala, atau tidak fokus, atau tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Nah, cara menanganinya yaitu kita melihat pola jawaban untuk memutuskan apakah ini kesalahan. Nah, kalau kita udah yakin nih, ternyata jawabannya ini salah, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki secara logis. Nah, kalau misalnya kita tidak yakin, jadi ya udah kita biarin aja apa adanya, jangan diedit agar tidak menimbulkan hasil yang bias. Terus juga mungkin bisa kita melakukan follow up ke responden jika memungkinkan. Meski itu jarang sih dilakukan. Lalu yang ketiga ada illegal quotes. Illegal quotes atau kode tidak sah. Nah, artinya itu adalah nilai yang tidak sesuai dengan aturan skala yang telah ditentukan saat coding. Jadi skala pertanyaannya itu 1 sampai 5, dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Tetapi ditemukan kode 6. Jadi ini tuh tidak sah. Nah, cara mendeteksinya itu kita menggunakan frekuensi untuk melihat apakah ada nilai di luar rentang skala. Nah, setelah kita mengetahui, tindakan yang bisa kita lakukan yaitu kita memeriksa sumber kesalahan. Jika hal tersebut adalah salah input, berarti kita bisa memperbaiki sesuai kuesioner asli. Nah, apabila tidak bisa ditelusuri, berarti untuk data tersebut kita beri tanda missing value. Berikutnya yaitu adalah transformasi data. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk mengubah bentuk atau nilai data asli agar data itu lebih sesuai dengan kebutuhan analisis, lalu mengatasi masalah distribusi data, dan menyatukan makna antar item dalam pengukuran yang sama. Jadi transformasi ini tidak mengubah isi informasi, tapi memperbaiki struktur data supaya analisis statistik itu menjadi lebih akurat dan valid. Nah, yang pertama itu ada log transformation. Artinya itu adalah mengubah data dengan rumus logaritma agar didistribusinya tuh lebih merata atau lebih normal. Nah, umumnya tuh jika data itu terlalu condong. Misalnya ada perbedaan besar antar jawaban responden. Seperti yang tadi tentang pendapatan itu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah, tiba-tiba ada yang menjawab 50 juta. Nah, 50 juta ini tuh tidak seimbang. Nah, maka dengan log transformation ini, nilai yang tinggi sekali itu, si 50 juta ini akan dikecilkan agar tidak mendominasi analisis. Nah, tujuannya itu supaya menghindari bias akibat nilai yang terlalu ekstrim dan membuat data lebih mendekati distribusi normal. Jadi, biasanya itu digunakan untuk data interval atau rasio seperti gaji, penghasilan, dan jumlah penjualan dan lain-lain. Lalu yang kedua ada reverse scoring atau pembalikan skor. Nah, ini tuh dilakukan ketika ada pertanyaan negatif dalam kuesioner yang maknanya tuh terbalik dari item lainnya. Jadi itu tujuannya tuh agar arah interpretasi semua item itu konsisten. Contohnya tuh kita mengukur kepuasan kerja. Nah, item positifnya tuh kan saya senang dengan pekerjaan saya. Nah, item negatifnya itu adalah saya sering merasa tidak puas dengan pekerjaan saya. Nah, skala 1 itu kan sangat tidak setuju. Nah, yang 5 itu kan sangat setuju. Nah, untuk item negatif yang saya sering merasa tidak puas dengan pekerjaan saya, itu tuh harus dibalik. Dari yang 1 menjadi 5, 2, 4, 3, 3, 4 menjadi 2, dan 5 menjadi 1. Nah, manfaatnya itu adalah untuk memastikan semua item itu mengukur arah yang sama dan menghindari kesalahan interpretasi saat menjumlah ukuran total. Lalu yang ketiga yaitu adalah composite score atau menggabungkan beberapa item menjadi satu skor. Jadi jika satu konsep itu diukur dengan beberapa pertanyaan atau item, maka skor dari item-item tersebut itu digabungkan menjadi satu skor total atau rata-rata. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu adalah memahami data. Jadi sebelum kita melakukan analisis statistik,
peneliti tuh harus mengenali datanya terlebih dahulu. Nah, langkah ini tuh penting untuk mengetahui pola umum data, melihat apakah data itu sudah siap untuk dianalisis, dan mendeteksi masalah awal seperti apa yang tidak bervariasi atau salah input atau tidak normal. Jadi, memahami data ini tuh adalah tahap eksplorasi awal sebelum analisis utama. Jadi langkah untuk memahami data yang pertama yaitu adalah melihat ringkasan statistik. Jadi kita tuh bisa memulai dengan menghitung ukuran pemusatan seperti rata-rata, nilai tengah, dan nilai paling sering. Lalu kita bisa juga menghitung ukuran penyebaran seperti range atau rentan atau lalu ada standar deviasi, lalu ada varian. Nah, tujuan dari hal tersebut itu adalah melihat sebaran data apakah datanya tuh merata atau lebih condong. Dan juga kita bisa melihat apakah responden itu memberi jawaban yang bervariasi atau jawabannya tuh cenderung banyak yang sama. Gitu. Lalu langkah yang kedua yaitu adalah melihat frekuensi atau berapa banyak jawaban di setiap kategori. Misalnya 79 responden itu laki-laki, 21% itu perempuan. Nah, ini tuh manfaatnya itu memberikan profil responden. Lalu yang ketiga yaitu adalah visualisasi data. Jadi untuk membantu pemahaman data itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Bisa menggunakan bar chart, pie chart, histogram, box plot, scatter plot, dan lain-lain. Nah, fungsi dari visualisasi ini tuh adalah untuk melihat pola distribusi, menemukan outlier atau nilai ekstrim, dan melihat arah dan sebaran data. Lalu yang keempat yaitu melihat hubungan awal antar variabel. Jadi kita tuh juga melihat hubungan sederhana antar variabel sebelum analisis utama. Apakah ada korelasi antar variabelnya? Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya menjelaskan mengenai testing the goodness of measuring atau menguji kualitas mengukur. Nah, jadi terdapat adanya dua, yaitu reliabilitas dan validitas dari pengukuran kini dapat diuji. Nah, yang pertama kita pasti membahas terkait dengan reliability. Nah, jadi reliability itu dilakukan oleh dua pengujian, yaitu yang pertama adanya konsisten, yang dimana konsisten itu menunjukkan adanya seberapa baik item-item mengukur atau konsep yang saling berhubungan satu kesatuan. Yang paling umum itu digunakan adalah seperti converge alpha, yang dimana hal ini itu akan sama, maksudnya alat yang paling digunakan adalah converge alpha. Kenapa? Karena dimana dinilai satu itu menunjukkan terdapatnya konsisten yang tinggi. Hal ini tuh berarti semua pertanyaan itu akan bekerja dengan baik, walaupun namun ada pun cara lain. Kemudian adanya konsisten kan pasti tidak adanya alternatif. Yang alternatif itu adalah speed half variability, yang dimana kita mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item, dan nilai koefisiennya itu dapat bervariasi tergantung dari untuk pengujinya konsisten ketika dari lebih dari satu skala, yang dimana mereka itu akan mengetahui apakah dari hasil kedua konsisten ini tuh sejalan dengan menggunakan alternatif ini. Kemudian yang kedua adalah stabilitas, yang dimana dari satu pengukuran dapat dinilai melalui dua hal. Yang pertama adanya test repeatability atau pengujian dua korelasi antara dua bentuk pengukuran yang serupa. Jadi di sini itu yang dimana kita akan membandingkan dua hasil versi dengan tes yang sama, apakah sama atau tidak. Kemudian ada parallel variability, yang dimana ini tuh adalah korelasi antara hasil tes yang sama dan waktu yang berbeda, yang dimana kita akan mengujikan pertanyaan yang sama tapi dengan waktu yang berbeda, yang dimana ini tuh mengetahui apakah hasil yang diberikan itu tetap sama dan konsisten atau yang bagian mana sebagai dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua kita membahas terkait dengan validity, yang dimana hal itu melakukan atau analisis struktur data. Hasil tersebut akan mengkonfirmasi apakah dimensi yang dirumuskan itu secara teoritis benar-benar muncul. Analisis faktor itu akan menunjukkan satu alat ukur yang berbeda-beda yang benar-benar mengukur apa yang dimaksud, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita akan tes. Nah,
Di sini tuh terdapat ada empat validity ya. Pertama ada validity factor yang dimana diuji melalui faktor untuk memastikan item mengukur dimensi yang diharapkan. Jadi item-item yang akan kita berikan itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan. Kemudian kedua, ada itu validitas terkait kriteria dengan baik kemampuan alat ukur untuk membedakan kelompok yang berbeda. Jadi itu mengujikan apakah alat ukur dapat membedakan orang-orang secara nyata atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu validitas konvergen, ini mana terjadi antara jika kasih dari dua sumber yang berbeda menunjukkan korelasi tinggi pada pengukuran yang sama, yang dimana ini halnya jika contohnya atasan akan dan bawahan akan memberikan penilaian yang sama terhadap penghargaan, maka kita bisa mengukur validitas convergennya yang baik seperti itu. Jadi ada dua perbedaan. Kemudian terakhir adanya validitas diskriminasi, yang dimana terjadi jika konsep berbeda tidak saling berkorelasi. Semisal kita membahas mengenai suatu kepemimpinan mengenai penelitian, namun seharusnya kita tuh kan tidak berkaitan dengan motivasi ya, karena itu adalah dua hal yang sangat tidak berkorelasi antara kepemimpinan maupun motivasi. Nah, oke, selanjutnya kita memasuki bab 15 yang akan membahas mengenai type type 1 error, type 2 error, and statistical power. Nah, jadi di mana hipotesis nol itu diasumsikan hingga bukti statistik melalui uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Bukti statistik ini diperoleh dari statistik inferensial seperti regresi atau MANOVA, yang dimana untuk menarik kesimpulan tentang populasi dan sampel. Jadi bukti statistik itu untuk menarik kesimpulan mengenai statistik dan sampelnya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu menentukan cara akuratan apakah hipotesis nol itu dapat ditolak demi mendukung hipotesis alternatif, namun selalu ada resiko kesimpulan yang salah. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai adanya dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan type 1 atau alpha, yang dimana kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Probabilitas menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya hipotesis ini itu benar. Contoh, ini tuh contoh ya, jika kita berasumsi bahwa burnout itu mempengaruhi niat untuk keluar bekerja, padahal sebenarnya tuh enggak. Nah, dalam kenyataannya itu tidak, maka tidak memungkinkan taraf signifikan itu bisa ditentukan bahwa oleh peneliti 5% atau 1% dari hal tersebut. Jadi yang harusnya dia seharusnya itu enggak, namun dia bilang iya gitu. Kemudian kesalahan type 2 atau beta. Nah, dimana itu probabilitas gagal untuk menolak hipotesis nol meskipun hipotesis alternatifnya sebenarnya itu adalah sebenarnya. Jadi ini tuh sebaliknya, seperti bahwa burnout itu tidak mempengaruhi niat untuk keluar kerja. Nah, tidak. Nah, padahal hasilnya itu mempengaruhi. Nah, yang dimana hubungan alpha dan beta ini itu berkebalikan. Yang dimana jika resiko kesalahan itu turun, maka resiko penurunan itu turun, maka kesalahan itu lain itu akan meningkat jika kita dari awal itu sudah tidak bukan sebenarnya. Nah, jadi konsep penting dari kota statistik itu ada yaitu satu mean beta, yang ialah probabilitas untuk menolak H0 adalah benar. Nah, dalam statistik power ini itu menunjukkan bahwa peluang menemukan efek jika efek itu benar. Nah, selanjutnya terdapat power ini itu tergantung pada tiga hal. Yang pertama alpha. Jika alpha semakin kecil maka peluang efek akan turun. Yang kedua yaitu mendukung efek ya. Jadi efek yang besar lebih mudah dideteksi daripada efek yang kecil. Yang terakhir, ukuran sampel. Semakin besar sampel, maka semakin tinggi juga power yang akan ditekankan. Karena apa? Karena estimasi yang menjadi akurat. Namun sampel terlalu benar bisa menyebabkan efek yang sangat kecil tetap signifikan. Nah, jadi dari keempat tadi yaitu adanya power, alpha, ukuran efek, dan ukuran sampel ini tuh yang dia tuh untuk menguji saling hipotesis. Ya, jika ketiganya di antara yaitu cuman power, alpha, dan size effect atau ukuran efek alpha dan power itu ditentukan dahulu, baru kita bisa menentukan berdasarkan sampelnya. Jadi dari tiga itu kita bisa menyimpulkan suatu sampelnya. Sesuai akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai choosing the appropriate statistical technique. Nah, di sini itu yang pertama kita akan menjelaskan mengenai menguji hipotesis rata-rata tunggal. Nah, uji T1 sampel itu digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai populasi yang diketahui. Nah, di sini itu ada rumusnya yaitu T N1 sama dengan X dikurangi mu
per S per akar pangkat N, di mana T itu adalah nilai statistik uji, X adalah rata-rata sampel, mu adalah nilai rata-rata pembanding, S adalah simpangan baku sampel, N adalah ukuran sampel, dan S per akar N adalah standard error of the mean. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan mengenai menguji hipotesis dua rata-rata yang terkait. Nah, di sini itu untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai populasi yang diketahui. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan D per SD akar N, di mana D adalah jumlah rata-rata selisih antara skor sebelum dan sesudah, kemudian SD adalah simpangan baku dari selisih, dan N adalah jumlah pasangan data atau responden. Nah, kemudian di sini juga ada uji non parametrik, di mana di sini tuh ada dua, yaitu uji Wilcoxon-Singh rank adalah untuk menganalisis perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel. Kemudian ada uji MC-NIMAR yang digunakan pada data nominal. Di sini uji ini tuh menilai signifikan perbedaan antara dua sampel yang bergantung ketika variabel yang diteliti itu bersifat dikotomis. Nah, selanjutnya yaitu menguji hipotesis dua rata-rata yang tidak terkait. Nah, di sini itu digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda atau independen. Nah, tidak seperti uji yang berpasangan yang sebelumnya. Di sini itu responden kelompok 1 itu berbeda dengan kelompok 2 yang akan diukur dengan skala interval atau skala rasio. Nah, kemudian di sini juga ada uji T sampel independen, di mana di sini itu dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang menjadi fokus. Nah, artinya di sini itu variabel nominal yang dibagi menjadi dua subkelompok. Nah, kemudian selanjutnya adalah menguji hipotesis beberapa rata-rata atau yang disebut dengan ANOVA. Nah, ANOVA ini membantu menganalisis perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Nah, analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan antar satu variabel dependen atau yang kita sebut dengan Y dengan satu atau lebih variabel independen atau yang kita sebut dengan X. Nah, di sini juga ada beberapa jenis analisis regresi sederhana. Analisis regresi yaitu yang pertama ada analisis regresi sederhana. Nah, di mana di sini tuh hanya melibatkan satu X dan satu Y. Nah, di sini juga ada rumusnya. Kemudian yang kedua juga ada analisis regresi berganda, di mana di sini itu melibatkan lebih dari satu variabel independen atau lebih dari satu variabel X. Nah, serupa dengan analisis regresi sederhana, namun perbedaannya itu terletak pada penggunaan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nah, kemudian yang ketiga adalah koefisien regresi standar, di mana di sini itu diperoleh setelah semua variabel itu diubah dalam bentuk standar atau zero score atau 0, yaitu data yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, koefisien ini itu biasanya ditandai dengan simbol beta. Nah, kemudian selanjutnya ada regresi variabel dummy, di mana di sini itu variabel yang memiliki dua atau lebih tingkat yang berbeda yang dikodekan dengan 1 atau 0. Nah, variabel dummy ini tuh biasanya memungkinkan kita untuk menggunakan variabel nominal, ordinal sebagai variabel dependen untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi variabel dependen. Lanjut, di sini juga ada multikolinearitas, di mana di sini itu merupakan fenomena statistik yang sering ditemui, di mana ada dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi berganda dan memiliki korelasi yang sangat tinggi. Nah, cara yang paling sederhana dan menjelaskan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan memeriksa matriks korelasi untuk variabel-variabel independen. Nah, di sini tuh ada caranya untuk menguji moderasi menggunakan analisis regresi efek interaksi. Nah, di sini itu digunakan untuk mengetahui nih apakah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut dengan variabel moderator. Nah, di sini ada rumusnya. Kemudian lanjut pada analisis uji dan analisis multivarian lainnya. Nah, di sini itu ada analisis diskriminan. Di sini analisis diskriminan itu untuk membantu mengidentifikasi variabel dependen yang membedakan variabel dependen berskala nominal yang menjadi fokus penelitian. Kemudian ada regresi logistik, di mana di sini itu digunakan ketika variabel dependen ini tuh bersifat non matriks, namun
Ketika variabel dependen itu hanya memiliki dua kelompok, maka regresi logistik itu seringkali disukai karena tidak menghadapi asumsi yang ketat nih yang dihadapi oleh analisis diskriminan dan karena sangat mirip dengan analisis regresi. Kemudian ada analisis konjungtif, di mana di sini itu ada teknik statistik yang digunakan di berbagai bidang termasuk pemasaran, kemudian ada manajemen produk dan riset operasi. Nah, analisis konjungtif itu mengharuskan peserta untuk melakukan serangkaian pertukaran. Nah, selanjutnya ada analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Nah, di sini itu dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen non-matrix terhadap suatu variabel dependent matrix. Nah, dalam konteks ini itu variabel dependen itu sering disebut sebagai faktor dan itulah mengapa desain yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen non-matrix ini terhadap satu variabel dependent matrix sering disebut dengan desain faktorial. Nah, lanjut mengenai MANOVA. Apa sih MANOVA itu? Nah, MANOVA itu untuk menguji perbedaan antara kelompok, perbedaan rata-rata antar kelompok pada beberapa variabel dependen secara bersamaan. Nah, dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks produk silang. Nah, MANOVA sendiri itu untuk menghindari bias dalam menguji semua variabel dependen secara bersamaan. Nah, sehingga menghilangkan efek korelasi antar variabel tersebut. Nah, kemudian ada korelasi kanonik, di mana di sini tuh merupakan teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan linear antara dua kelompok variabel sekaligus. Nah, bukan hanya satu variabel independen dengan satu variabel dependen, tetapi satu set variabel independen dengan satu set variabel dependen. Nah, analisis ini tuh untuk mencari kombinasi terbaik dari masing-masing set agar hubungan keduanya itu lebih maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan materinya, yaitu mengenai Exasol Enterprise Hypothesis Testing. Selain itu, saya juga akan membahas interpretasi hasil penelitian, rekomendasi untuk perusahaan, serta bagaimana kaitannya itu dengan data warehousing, data mining, operation research, dan beberapa software yang dapat mendukung dari analisis data itu. Dan harapannya setelah presentasi ini kita bisa lebih paham bagaimana penelitian kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah nyata di perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Excelsior Enterprise dulu ya. Excelsior Enterprise pada hipotesis testing, uji hipotesis. Jadi, kasus ini itu asalnya dari perusahaan Excelsior. Nah, mereka itu ingin tahu faktor apa yang membuat karyawan itu memiliki intention to leave atau niat untuk keluar dari perusahaan. Jadi, ada 4 variabel yang diuji di sini. Yang pertama itu variabel perceived equity. Apa itu? Yaitu persepsi karyawan. Jadi persepsi karyawan itu apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak. Yang kedua itu ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Yaitu sejauh mana sih pekerjaan itu memberi tantangan dan makna. Yang ketiga itu ada burnout. Burnout itu kondisi kelelahan kerja. Dan yang keempat itu ada job satisfaction. Kepuasan kerja yang diduga menjadi mediatornya. Jadi di sini ada 4 variabel ya, tapi satu variabel sebagai mediator yaitu job satisfaction. Nah, hipotesis yang diuji itu ada 4 juga. Pertama, job enrichment itu menurunkan niat untuk keluar. Kedua, perceived equity itu menurunkan niat yang untuk keluar. Ketiga, burnout ini meningkatkan niat keluar. Keempat, job satisfaction ini memediasi hubungan antara variabel dengan niat keluar tadi. Nah, untuk mengujinya itu digunakan mediate regression analysis. Ada 3 model yang diuji. Model 1 itu equity, burnout, and
enrichment terhadap job satisfaction. Hasilnya di situ equity dan enrichment itu meningkatkan kepuasan. Saya ulang lagi, equity itu apa tadi? Perceived equity itu persepsi karyawan apakah mereka diperlakukan adil atau tidak, sedangkan enrichment itu pengayaan pekerjaan sejauh mana pekerjaan memberi tantangan dan di situ meningkatkan kepuasan. Sedangkan burnout di sini menurunkan kepuasan. Burnout tadi kelelahan kerja. Oke. Yang model 2 di sini ada equity, burnout, and enrichment langsung terhadap intention to live. Equity dan enrichment ini mengurangkan niat keluar. Equity, saya ulang lagi, equity itu persepsi karyawan, dilakukan adil atau tidak. Enrichment, tantangan pekerjaan mereka, memiliki makna atau tidak, mengurangi niat keluar. Tapi burnout ini sedikit berpengaruh tapi tidak kuat. Burnout itu apa? Kondisi kelelahan kerja. Sedikit berpengaruh tapi tidak kuat. Ya memang semua pekerjaan lelah gitu logikanya. Nah, model 3 di sini equity, burnout, enrichment, dan job satisfaction terhadap intention to live. Ketika job satisfaction ini dimasukkan ke dalam pengaruh equity dan enrichment terhadap niat keluar itu berkurang. Job satisfaction ini sendiri terbukti signifikan menurunkan niat keluar. Nah, ini model 3. Jadi kesimpulannya, saya ambil kesimpulan bahwa job satisfaction ini memang berperan sebagai mediator utama ya. Dengan kata lain, karyawan yang merasa adil dan pekerjaannya menarik, lebih puas, dan akhirnya tidak mudah keluar. Oke, saya lanjutkan. Ini masih terkait Excelsior Enterprise Hypothesis Testing tadi. Untuk model 1, 2, dan 3 sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Nah, di sini saya akan menambahkan spesifikasi lagi. Model 1 itu menunjukkan bagaimana equity, burnout, enrichment berhubungan dengan kepuasan kerja. Di sini terlihat bahwa equity dan enrichment itu memiliki peran yang positif yang cukup kuat, sedangkan burnout itu justru menekan kepuasan kerja. Jadi gambaran awalnya kepuasan kerja itu terbentuk dari keseimbangan perlakuan yang adil, pengayaan pekerjaan, serta rendahnya kelelahan itu. Nah, model kedua itu memperlihatkan hubungan langsung ketiga variabel tersebut dengan niat untuk keluar dari perusahaan. Equity dan enrichment itu mampu menekan keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan, sementara burnout itu cenderung meningkatkan niat tersebut, meskipun tidak terlalu dominan. Nah, lalu yang model ketiga itu menambahkan variabel job satisfaction terhadap sebagai mediator. Hasilnya menarik karena pengaruh dan enrichment itu terhadap niat keluar menjadi lemah setelah job satisfaction masuk dalam model. Artinya kepuasan kerja, inilah yang benar-benar menjadi perantara penting. Baik, saya lanjutkan. Jadi semakin puas seseorang itu semakin kecil kemungkinan ia ingin keluar, walaupun faktor lain itu tetap berperan. Dengan demikian, ketiga model ini memberi gambaran bertahap, mulai dari faktor penyebab, lalu pengaruh langsung, hingga akhirnya menemukan peran kunci job satisfaction sebagai penghubung. Selanjutnya, saya membahas mengenai overall interpretation and recommendation. Dari hasil tersebut ada beberapa interpretasi penting. Pertama, eh, persepsi keadilan karyawan ternyata masih rendah. Dan job enrichment ini juga belum optimal. Nah, kedua, niat karyawan untuk keluar itu bisa ditekan bila perusahaan itu fokus pada peningkatan equity dan enrichment. Lalu apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pimpinan perusahaan? Yang pertama, perbaiki sistem keadilan seperti gaji, promosi, dan pembagian beban kerja. Yang kedua, rancang pekerjaan agar lebih menantang, bermakna, dan memberi rasa pencapaian. Yang ketiga, kurangi pekerjaan untuk yang terlalu repetitif. Yang keempat, tingkatkan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kelima, sediakan kesempatan pengembangan karir dan pelatihan skill. Dengan langkah-langkah ini, kepuasan kerja akan meningkat dan karyawan akan lebih betah bekerja di perusahaan. Dan untuk data warehousing, data mining, dan operation research, selain studi kasus, materi juga membahas bagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan data
data untuk pengambilan keputusan, ada 3 konsep penting yang digunakan di sini. Yang pertama itu data warehousing, yang kedua itu data mining, dan yang ketiga itu operation research. Nah, data warehousing sendiri ini adalah gudang data terpusat. Semua data dari berbagai divisi ya, ada jadi di dalam perusahaan itu kan ada berbagai divisi. Jadi per divisi itu datanya dimasukkan ke data warehousing ini, seperti keuangan, pemasaran, produksi, dikumpulkan di satu tempat agar mudah diakses dan juga dianalisis. Data mining. Dari gudang data tersebut, perusahaan itu menggali pola tersembunyi. Misalnya, data mining dapat menunjukkan pola belanja pelanggan di waktu tertentu, sehingga stok barang itu bisa diatur lebih efisien lagi. Dan yang ketiga itu ada operation research. Disebut juga dengan management science di sini ya. Jadi operation research itu kata lainnya atau biasa disebut dengan banyak orang itu management science, yaitu suatu penggunaan metode matematis dan juga statistik untuk menyelesaikan masalah yang manajerial. Contohnya, optimasi jadwal produksi, perencanaan distribusi barang, atau minimasi biaya operasional. Nah, ketiga hal ini, warehousing, mining, and operation research, itu saling melengkapi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software untuk data analisis. Terakhir, ada beberapa software yang sering digunakan untuk analisis data dalam penelitian maupun bisnis. Nah, di sini saya menyebutkan beberapa. Yang pertama itu ada SPSS atau Strata untuk analisis statistik yang umum. Kemudian ada Amos, Lisrel, dan M+, itu untuk analisis model persamaan struktural atau SEM. Untuk SAS atau STAT, untuk analisis data yang lebih kompleks lagi. Kemudian ada MATLAB untuk perhitungan matematis dan algoritma. Kemudian ada Qualtrics itu untuk survei online dan pengumpulan datanya. Nah, masing-masing software itu punya keunggulan. Jadi pemilihannya itu tergantung pada kebutuhan analisis. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dalam materi pada saat ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.